kabar? Sehat, bahagia, happy, gerah? Iya, kita semua lagi kegerahan. Mudah-mudahan hati adem ketemu aku Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Hari ini kita pertama akan ngobrol dengan istrinya Dede Sunandar ya. Ada Karen di sini yang kemarin baru 1 Mei dia akhirnya menjawab mengklarifikasi dirinya karena dia sempat melihat beberapa statementnya Dede Sunandar yang mengatakan bahwa Karen ini mereka sudah pisah rumah, ada dugaan perselingkuhan dan lain sebagainya. Nanti kita dengarkan ya. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana, menarik perhatian publik baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Sebenarnya nggak gimana-gimana amat ya, cuman ini menarik aja gitu ketika Juragan, ya Juragan, ini nama aslinya siapa? Gilang. Mas Gilang itu postingnya biasa kan posting kesehariannya, tapi kesehariannya memang agak out of the box ya. Dia nganterin anaknya sekolah tapi naik mobil yang RR inisialnya, ya kan? Ini mobil, ini coba dicek deh, ini mobil benar nggak sih? Kalau orang punya duit belum tentu bisa beli mobil ini loh. Jadi harus dilihat dulu begitu nggak sih? Track recordnya apa gitu nggak sih? Jangan sampai aku salah, tolong dicek ya. Coba kita lihat seperti apa sih ngantar sekolah naik mobil itu. Ini yang pakai Google ya. Kalau mau punya mobil itu ya, itu katanya gini, dana ultra high. Jadi bukan cuma high tapi ultra ya. Bukan very lagi, dia ultra itu di atas dia very. Mudah-mudahan aku nggak salah sebut bahasa Inggris ya istilahnya ya. Terus ada bukti pendapatan. Mungkin bukti setor pajak juga harus ada ya. Catatan kriminal bersih dan harus dari dealer resmi, masa tunggu inden 6-8 bulan. Dan dia bisa personalisasi, dapat menyesuaikan setiap detail. Terus ini kalau belinya langsung di dealer itu kali ya. Aku nggak tahu deh yang lainnya. Ini aku cuma dengar-dengar doang ya. Tapi apa yang kemudian rame? Captionnya lucu. Captionnya bunyinya adalah seperti ini. Ini Felicia itu kan anaknya ya. Felicia dulu waktu kecil kemana-mana aku antar pakai mobil yang apa itu maksudnya? Itu mobil yang biasa dipakai kalau orang dagang gitu kan ya? Yang depannya G, belakangnya Max. Sekarang kalau naik mobil bagus malu gitu. Tapi itu menarik ya pilihan mobilnya ya. Gak ada yang jelek loh. Kenapa nggak naik mobil yang itu, yang sus itu? Itu juga bagus ya kan? Aku gak suka nggak naik mobil ini? Ya aku gitu ya dia kan. Tapi ngomong-ngomong kita pernah ya naik mobil itu ya. RR itu minjem tapi. Komentar netizen juga kita baca. Kita lagi berarti syuting. Seperti saya kemarin di showroom loh, bingung milih-milih mobil seperti itu. Akhirnya saya pilih, ini gimana cara bacanya nih kalau diblokir gini ya, itu hitam. Hah? Akhirnya beli motor aja. Oh, beli motor. Yang berikut ada lagi, Pak harus diajarkan anak-anak hidup sederhana, jangan dengan kemewahan karena hidup itu naik turun. Kita tidak ada yang tahu bagaimana kehidupan ke depannya. Biar anak-anak selalu siap mental dan pandai bersyukur. Tapi tadi anaknya kan juga nggak apa-apa naik angkot gitu kan katanya ya. Berarti memang dia udah pernah naik apa aja udah pernah gitu. Iya. Tapi gimana orang pilihannya cuma ada si Sus dan si R ini gitu. Berikut. Alhamdulillah aku bersyukur anakku mengerti keadaan pakai sepeda ontel, oke, sepeda pinjam tetangga, oke, jalan kaki, oke. Semangat belajar ya kakak. Banggalah bersyukurlah dengan orang tua apapun keadaannya. Yang berikutnya ada lagi komennya. Ini tapi sebenarnya sih nggak ada masalah juga ya, namanya juga orang punyanya mobilnya itu gitu. Cuman jadi kemana-mana kan netizen, karena diposting sih ada netizen yang akhirnya posting di thread ya. Bunyi ini gini, aku baca Juragan 99 kelahiran 89, which is tepat di bawahku. Bisnis dia awalnya buka cucian motor, tapi kok bisa meroket sampai terbeli ini under 40, belum lagi jam tangan. Soalnya aku jualan tembakau dan cabai sejak tahun 2021, yang mana 2 barang ini sudah pasti laku di Indonesia, tapi mengumpulkan 500 juta nafasku Senin Kemis. Baru terbeli tanah dan hasil keduanya setelah 5 tahun nabung. Bukan iri, hanya penasaran cara bisnis dia. Mungkin perlu trik and tipsnya ya. Nanti kita undang aja tanya gimana cara menjalankan bisnis. Ada lagi komentar netizen dah? Gak ada. Kalau gitu kita langsung menuju ke bintang tamu. Kita lihat dulu profilnya Karen berikut ini. Private Room, kita sudah bersama dengan Karen. Apa kabar Karen? Di tanggal 1 Mei kemarin ya kamu akhirnya posting story menceritakan tentang keadaanmu untuk mengklarifikasi karena kamu dengar, speak up, kamu lihat gitu bahwa Dede beberapa kali mengatakan bahwa kalian sudah pisah rumah gitu ya.
Ini ada postingan kamu ya. Hai, aku ingin cerita tuduhan-tuduhan tentang diriku 3 tahun ini aku menghilang dari sosmed. Gitu, nggak pernah update apa-apa, fokus mengurus anak-anak. Dan kamu juga ingin mengklarifikasi atas statementnya Dede di beberapa wawancara mungkin yang ada kecurigaan bahwa kamu selingkuh dengan teman main game, begitu ya. Kita pernah mengundang Dede di bulan September 2025 kemarin dan di salah satu statementnya kita lihat yang berikut. Ya maksudnya memang lagi istrinya di rumah, sayanya di rumah mama kayak gitu aja. Aku kadang-kadang kalau lagi pas banget ada notifnya dia bunyi, tuh dapat salam tuh dari pendekar gunung gituin aja. Karena kan ada rasa cemburu aku, ada cowok mungkin deketin dia lewat game, perhatian sering ngasih makanan, terus si istrinya pun sering ngasih makanan. Dan mati gue syuting gak ada kirim makanan. Terus kamu nggak marah? Marah mau gimana? Mungkin kan dulunya Kamu yang gitu. mungkin karma lah kayak gitu loh. Intinya Dede kayak gitu intinya. Lagi saling balas-balasan. Iya ya. mungkin kalau Dede, oh ya udah karena kesalahan gue dulu, mungkin lu balasnya sekarang ya gue. Kan kamu cerita kemarin di podcast bahwa kamu sudah lama tinggal di rumahnya ibunya Dede, iya kan? Itu aku belum lama sih, dari bulan Desember tahun kemarin loh Kak. Oh baru aja tinggal di Iya, rumahnya. kita bareng di rumah ibunya itu sampai aku akhirnya pergi dari rumah ibunya itu terakhir dari tanggal 8 April, hari Rabu. Kan kamu cerita di situ ya, dari sejak awal pertama kamu nikah, bayi baru melahirkan 1 bulan, kamu sudah ada kecurigaan dia selingkuh, suka kirim uang, suka bayarin kos-kosan cewek gitu kan ya. Itu ketahuan. Itu ketahuan. Itu ketahuan sama aku. Dan aku tuh nggak nyari tahu. Aku ya manajernya ngabarin terus, tapi dia kan masih tidur, jadi aku ngangkat teleponnya terus aku sambil ngecek gitu. Ya ketahuan lah di situ dia ngechat. Waktu itu ketahuannya dia pakai akun fake IG buat ngabarin si cewek itu gitu. Jadi tahunya itu aku dari akun fake itu, dia suka ceweknya uang. Oke. Dan itu juga adalah awal kamu mengalami KDRT. Iya. Di awal pertama 2015 pas aku lahiran anak pertama Kak. Dan kamu bertahan sekian lama sampai 12 tahun gitu ya. Ya aku bertahan karena anak. Aku memaafkan dan pun dia meyakinkan kayak mau berubah gitu. Maafin, hilaf gitu. Ya udah aku maafin. Sampai kita punya anak 3 gitu. Tapi ternyata dia masih Apa yang berubah? Tanggal 8 kamu memutuskan untuk keluar dari rumah, kamu bilang. Apa yang berubah? Aku sih sebenarnya kecewa aja sih Kak sama dia. Di saat di rumah ibunya itu aku mendapatkan perlakuan yang gak baik dan aku berharap dia membela aku gitu, melindungin aku gitu. Cuman di rumah itu aku dikeroyok sama abangnya dan ibunya pun, dan dianya pun ada berantem lah sama aku gitu. Ibunya ikut campur membela anaknya yang entah di matanya terlalu benar. Itu puncaknya. Iya, itu puncaknya di situ. Jadi, berapa kali kejadian seperti itu kamu alami? Kamu dikeroyok, kamu merasa dikeroyok. Ibunya itu ada 2 kali pukul aku Kak. 2 kali pukul aku. Pertama dia nyubit pipi aku. Terus yang kedua itu dia kayak ada menunjuk aku, cuman itu rasanya itu benar-benar perih di muka aku, di depan anak aku. Aku lagi jagain 2 anak aku itu, yang ketiga dan yang kedua gitu. Cuman ibunya ngelak, ibunya teriak-teriak. Di situ aku sempat melawan gitu. Saking aku udah kayak nggak terima gitu. Aku diperlakuin ini. Ada kejadian apa sampai kamu diperlakukan seperti itu? Ibunya nggak bisa terima aku Kak. Di saat keadaan kita lagi di bawah, ya ibunya di situ bilang juga dia cuma terima di rumah itu cuman anaknya sama anak-anak aku, dan akunya nggak diterima. Itu ucapan ibunya, dan saksinya pun ada di situ. Aku dipisahin sama kakaknya dia, ada kakaknya yang di depan rumahnya sama yang di sampingnya itu. Dia tahu kok. Dipisahin gimana? Oh, dilerai gitu. Iya, maksudnya jangan jangan sampai kan ada Lazan yang saat itu lagi nangis gitu. Dan ibunya di situ bilang kan, di sini gue cuma terima anak gue dan cucu-cucu gue.
lu nggak gue terima. Itu mungkin nenek yang di depan rumah dan di samping juga tahu. Oke. Dari awal terucap kata-kata itu. Dari pertama kita pindah itu ibunya masih baik, Kak. Ibunya masih baik, pokoknya baik banget deh. Nah, di saat aku ada masalah sama Dede, aku ada berantem sama Dede, dan Dedenya pun kayak enggak di depan ibunya tuh kayak aku tuh berusaha kayak biar nggak kelihatan di depan ibunya kalau kita tuh lagi berantem gitu. Tapi Dedenya tuh selalu ngeliatin itu gitu. Jadi ibunya tuh Melihatin kalau kalian lagi berantem. iya, berantem. Dan ya udah di situ masalah terjadi. Jadi pada saat kamu pergi itu ada sebuah kejadian besar. Kalau aku pergi tuh aku dalam keadaan sama dia ini nggak lagi berantem. Aku bener-bener lagi nggak berantem, dan aku pun izin pergi dari rumah itu sama dia. Apa niat awalmu sebetulnya? Kamu bilang kamu nggak lagi berantem. Aku udah nggak kuat di situ, Kak. Aku di situ aku tahu dia lagi di bawah gitu. Cuma aku tahu dia lagi saat lagi ada uang, dia nggak ngasih ke aku, malah kasih ke ibunya gitu. Aku sampai pinjam uang ke temen aku untuk makan gitu. Untuk makan? Pada saat kamu tinggal terpisah atau pada saat kamu tinggal sama ibu? Kamu nggak dikasih makan? Aku dikasih, maksudnya buat beli makan gitu. Paling tuh ada cuman nasi, paling kayak lauk kan harus beli loh, Kak, pakai uangnya kan. Iya. Nah itu aku mau beli. Cuman beliau bilangnya belum ada. Cuman kalau untuk anak-anak tuh ada, makan tuh anak-anak jajan tuh ada. Pernikahan kalian tuh seperti apa sih? Yang terakhir itu. Kenapa dia memperlakukan kamu seperti itu? Paham. Dia kemana-mana bilang kalian sudah berpisah. Iya, di situ. Aku tahu pun dari pas pergi dari rumah ibunya itu, dan dari saudaraku, orang terdekat aku yang bilang, sampai bertanya-tanya, Ren, maaf, mau tanya, masih kan sama Dede gitu? Masih, kayak gitu. Padahal aku udah tahu itu, dan menonton semua yang beliau berstatement udah bilang udah pisah rumah gitu selama 1 tahun gitu. Padahal kita masih bareng. Sampai di rumah ibunya kita masih bareng. Ya, sampai sebulan ini baru kita pisah. Baru sebulan ini setelah kamu karena keluar akunya dari yang rumah. pergi. Oke. Dan kamu kan meninggalkan anak-anak. Gimana momen ketika kamu pamit sama anak-anak? Ya nangis lah aku di situ, Kak. Cuma aku di situ berusaha nggak menenangkan anak-anak, ngejelasin sama anak-anak, Mama pergi dulu. Yang anak bontot aku sih yang nangis. Aku di situ berusaha kayak, jadi nggak bisa pergi kan dengan ngelihat anak aku nangis, mau ikut aku gitu. Akhirnya aku di situ nenangin dia, ngajak dia main, nonton, sampai dia tertidur. Akhirnya di situ nggak bisa pergi dari rumah itu. Dan aku dianterin sama ponakan dan anak aku yang pertama. Dianterin kemana? Ke depan. Ke depan. Pergi. Dalam bayanganmu ketika kamu meninggalkan rumah itu, apa rencanamu untuk hidupmu? Sebenarnya aku di situ kayak menyelamatkan diri aku sih, Kak. Aku nge-defend diri aku dari orang-orang lingkungan itu toksik, udah nggak menghargai aku. Jadi aku menyelamatkan diri aku. Selama ini mereka kan nggak tahu gimana aku berkeluarga di saat ibunya nggak tahu seperti apa keadaan kita gitu. Jadi aku di situ untuk berusaha supaya diri aku nggak lebih berantakan gitu, nggak yang mikir macem-macem gitu. Apa sampai sefatal apa yang kamu rasakan? Kamu katanya sempat berputus asa. Iya, di situ terhadap hidupmu. Itu aku udah capek banget dengan dia yang setiap ada masalah selalu kayak nggak bisa menangin aku gitu, selalu mengelak, minta maaf. Cuman kayak aku tuh pengen tenang gitu, kayak cukup nggak yang cuek gitu, akunya marah, dianya kayak lebih marah gitu. Aku cukup ditenangin, peluk aku, ngobrol yang tenang gitu, jangan yang teriak-teriak depan anak gitu. Kapan kejadian itu? Itu di rumah yang lama sih. Iya, di rumah yang lama itu. Kenapa kamu sampai berpikir fatal seperti itu? Capek? Mental aku kayaknya udah depresi kayak. Depresi. Kamu ngurus anak sendiri 3. Kondisi keuangan saat itu? Baik.
saat itu baik. Baik kok. Justru pada saat itu, baik, pada saat kondisi ekonomi baik. Kondisi keuangan kita saat itu lagi baik, cuman dianya yang Pulang. ke ketahuan. rumah. Pulang ke rumah. Ketahuan untuk keberapa kalinya? Nah, aku nggak tahu deh itu yang keberapa kalinya kak. Sering. Apa? Kasih uang ke perempuan lain? Ya mungkin Ada. pas setelah sering dia ketahuan gitu dan aku udah mikir bertahan siapa tahu dia berubah dan memaafkan juga demi anak-anak aku kan perlu kuat tren perlu kuat ya bisa pasti dia bakal berubah kok, tapi hasilnya sampai detik ini malah aku puncaknya di rumah ibunya itu beliau nggak bisa membela aku, ngejolimin aku. Kamu cerita bahwa ketika kamu menulis tentang sisi kamu gitu ya, klarifikasi tentang itu kamu sampai gemeter. Iyalah, aku ke Drikstrek yang perilaku beliau yang saat di rumah ibunya yang langsung keinget semuanya kak. Itu numpuk banget kak, aku nyimpan semuanya itu sendiri kak. Apa aja yang teringat? Dua aja. Apa yang paling membekas, yang menyakiti kamu? Perilaku apa? Itu KDRT ya, sama yang di rumah ibunya itu. Yang dia nggak membela kamu? Itu yang paling kecewa sih aku. Kecewa banget aku sih kak. Dan kamu mendengar statement suami kamu? Wah itu aku nggak paham itu. Aku langsung mental aku berantakan situ. Aku nggak jelas, aku kayak orang Apa yang paling bikin kamu berantakan apa? Statement yang mana? Iya dibilang pisah rumah sama aku 1 tahun itu di podcast dan ada kok di stasiun pun dia udah bilang ini Itu pisah satu. rumah sama aku. Kenapa itu? Itu buat kamu itu? Aku nggak ngerti. Ya, kita tuh selama ini kan masih bareng-bareng gitu. Kok dia tega bilang kayak gitu? Dia nggak mikir kalau perkataan gitu jatuhnya udah mentalak aku nggak sih kak? Ya. Kamu sudah berapa kali ditalak? Aku baru dengar podcast yang dia bilang pisah rumah itu. Itu sebelumnya belum pernah ada mau cerai, kamu minta cerai. Itu waktu awal-awal pernikahan itu aku yang sering bilang mau pisah, cuman dianya yang menahan-nahan gitu. Cuman yang untuk sekarang ini yang baru-baru ini yang masih tinggal di rumahnya ibunya ini, dia yang sering bilang kalau udah pisah rumah sama aku. Ada tudingan juga bahwa kamu juga sering chatan mesra dengan teman main game. Itu nggak benar kak. Itu nggak benar. Kakak tau gak sih di game itu tuh aku tuh kita tuh main tuh kadang solo, kadang party. Pokoknya selalu rame-rame, nggak intens yang berdua sama orang. Pasti selalu, aku tuh seringnya selalu party. Cuman aku nggak tahu beliau bisa bilang aku selingkuh sama teman games itu. Padahal dia tahu kalau aku lagi main game tuh, dia tuh di depan dia kadang aku main game. Bentar ya aku ini dulu mau main dulu aku. Setelah aku kelar urusin rumah lah sama anak-anak gitu. Ini yang kamu bilang kamu dijemput sama teman-teman gitu. Teman-teman main game ini. Bukan. Iya, ada juga yang itu saudara aku juga sama sahabat-sahabat aku, ada yang jemput aku. Jadi kalau pokoknya teman game aku tuh banyak kak, nggak cuma 1 orang doang, banyak teman games aku tuh. Kita tuh main tuh selalu nggak ada yang intens kok, nggak ada yang intens berduaan, selalu bareng-bareng, selalu party. Apa sih arti main game tuh buat kamu? Aku main game kan baru setahun. Di situ kayak biasanya kan aku cuma nonton terus, pokoknya aku selesaiin episode drakoran gitu kak. Kadang kan suka bosen, suka kayak ini mau ngapain lagi nih ya kan. Nah di situ teman aku yang ngajak mabar gitu, download ini, boleh dibilang sih kak? Boleh? Iya, main games lah gitu ya? Main games gitu. Gimana kan nggak ngerti kan pertama, seru juga nih, jadi aku kayak seneng gitu, kayak setiap setiap malam tuh kadang aku kayak selalu sedih gitu. Kamu terhibur dengan itu? Iya, terhibur. Tahun 2016 gitu ya, ada artikel bahwa kamu sempat menggugat cerai Dede Sunandar. Ada artikelnya. Mungkin kalian pada saat ini kan momen-momen di mana kamu cerita di awal-awal pernikahan aja kamu sempat tahu Dede sering kirim-kirim duit.
Apa yang akhirnya pada saat itu membuat kalian bertahan? Dia ya, udah lupa sih itu. Pokoknya kita sempat ke Pak Ustadz ya, kalau salah Ustadz siapa aku juga lupa ya, Ustadz kembar kalau nggak salah ya. Aku sempat ke Pak Ustadz, sempat kayak mediasi gitu, seperti apa gitu. Ternyata kan dari situ baru talak 1 gitu, jadi masih bisa buat rujuk gitu. Akhirnya kita di situ introspeksi diri, saling memaafkan, dan aku mungkin banyak salah, banyak kurangnya di saat itu. Jadi kita Introspeksi, kalian mau membangun lagi rumah membangun tangga. lagi sampai 12 tahun ini Kak. 12 tahun ini. 12 tahun. Ini kan perjalanan pernikahan yang panjang ya, dengan banyak kejadian gitu. Dari mulai ekonomi baik, ada godaan. Up down lah, ekonomi Up itu down. up down lah. Sampai ya saat ini mungkin ya banyak tantangannya lah dari sisi ekonomi. Sekarang rencana kamu ke depan apa? Rencana aku ke depan ya mungkin fokus sama diri aku dan anak-anak sih, membesarkan anak-anak. Walaupun kita udah nggak bisa bareng lagi gitu, ya aku fokus ke diri aku dan tetap fokus sama anak-anak aja. Sudah berpikir kamu akan tinggal di mana dengan anak-anak? Aku saat pergi dari rumah itu juga, aku tinggal di rumah Ndui. Keluarga aku belum tahu. Keluarga aku belum tahu masalah aku. Selama 12 tahun aku menutupi sikap dia gitu. Keluarga pun tidak ada yang tahu. Aku pun speak up, berani speak up itu ya sebulan ini Kak, sebulan. Ini pasti membuatmu sedih. Kenapa kamu tidak cerita ke keluargamu? Ya akhirnya aku cerita saat beliau udah menjelekkan aku, keluarga menjolimi aku cerita ke keluarga aku kasih tahu dia pernah KDRT sama aku, ada pun video dan foto-fotonya gitu. Ya keluarga aku marah gitu, nggak terima. Ternyata aku diperlakukan seperti itu. Karen, kamu juga menyebut bahwa 7 tahun terakhir kamu kehilangan sosok Suami. Dede, sosok suami. Apa yang kamu maksud dengan kamu kehilangan sosok suami? Setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi Mas.